merasa beda sendiri di antara teman-temanmu. Misalnya, kamu suka pendiam dan membaca buku, dan temanmu suka banget rame dan doyan buat ngobrol. Kok bisa ya, kita satu sekolah, satu keluarga, bahkan satu zodiak, tapi kepribadiannya beda banget. Nah, itulah yang coba dijelaskan oleh tokoh psikologi yang bernama Gordon Allport dengan teorinya keunikan individu. Nah, sebelum kita lanjut membahas tentang keunikan individu, kamu tahu nggak sih apa itu psikologi kepribadian? Psikologi kepribadian adalah membahas tentang ilmu bagaimana kepribadian bisa terbentuk, bagaimana kepribadian bisa mempengaruhi perilaku kita, dan kenapa setiap orang memiliki kepribadian yang unik. Dan mengapa mempelajari kepribadian itu menjadi sangat penting? Karena dalam mempelajari kepribadian, kita tahu akan diri kita sendiri. Kita tahu apa kelemahan kita, kekuatan kita, apa yang memotivasi kita, dan juga kita jadi tahu kita harus bereaksi apa terhadap sesuatu. Dan mengapa mempelajari kepribadian menjadi sangat penting? Karena kita bisa lebih mengenal diri kita sendiri, tahu kekuatan kita, tahu kelemahan kita, tahu apa yang memotivasi kita, dan tahu caranya dan bagaimana harus bertindak ketika kita menghadapi sesuatu. Kemudian kita juga lebih memahami orang lain, kita lebih empati, kita lebih toleran, dan kita tidak gampang untuk menghakimi orang lain. Lalu dapat membantu dalam pekerjaan dan dunia sosial, juga berguna dalam pendidikan dan dunia kerja. Intinya, mempelajari kepribadian itu seperti mempelajari peta. Dengan mempelajari peta, kita bisa menavigasi kehidupan, baik dalam hubungan, karir, maupun pertumbuhan pribadi. Karena ketika kita lebih paham dengan siapa diri kita dan orang lain, kita bisa hidup dengan lebih bijaksana dan penuh makna. Allport tidak sependapat dengan teori psikoanalisis yang menekankan masa lalu. Menurutnya, manusia yang normal adalah makhluk rasional yang lebih digerakkan oleh tujuan yang ada sekarang dan masa depan, bukan oleh pengalaman masa lalu. Tiga hal penting dalam kepribadian menurut Gordon Allport. Yang pertama, organisasi dinamis. Berarti kepribadian terus berkembang dan berubah, tetapi tetap memiliki pusat yang mengatur semua komponennya. Yang kedua, ada sistem psikoanalisis. Itu menunjukkan kepribadian itu nyata, bukan sekedar teori. Ia mencakup unsur mental pikiran dan fisik saraf atau otak kita. Lalu yang ketiga ada menentukan. Nah, artinya kepribadian itu hanya penjelasan untuk perilaku, tetapi benar-benar aktif dari orang itu yang mempengaruhi cara mereka bertindak. Singkatnya, Allport melihat kepribadian sebagai sesuatu yang nyata, aktif, dan terus berkembang, yang membentuk cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak. Struktur kepribadian menurut Gordon Allport, yang pertama ada sifat atau biasa kita sebut trait. Trait adalah kecenderungan yang relatif menetap dalam diri seseorang untuk merespon secara konsisten terhadap stimulus yang mirip. Trait ini berfungsi sebagai struktur neuropsikik yang mengarahkan, membimbing, dan memotivasi perilaku adaptif dan ekspresif secara berulang dalam berbagai situasi. 5 ciri utama trait menurut Gordon Allport. Yang pertama ada nyata, yang kedua ada membuat banyak stimulus berfungsi ekuvalen, yang ketiga mengubah atau menentukan tingkah laku, yang keempat ada empirik, lalu yang kelima ada kemandirian yang relatif. Pernah nggak sih kamu kepikiran kenapa ada orang yang ambisius banget, ada yang biasa-biasa aja, atau ada juga yang cuma cerewet kalau sama teman dekat? Nah, itu semua dijelaskan oleh teori Gordon Allport yang lewat 3 tingkatan disposisi kepribadian. Yuk kita bahas. Yang pertama ada disposisi kardinal atau biasa disebut pengendali hidup.
ini adalah sifat dominan yang menguasai seluruh hidup seseorang. Kalau kamu punya disposisi ini, apapun yang kamu lakukan pasti dipengaruhi oleh sifat itu. Misalnya, kecintaan pada kesabaran, ambisius kekuasaan, fanatisme pada agama, atau kecintaan pada seni. Tapi, posisi kardinal ini jarang dimiliki oleh seseorang karena tidak semua orang punya satu sifat yang begitu kuat sehingga mengendalikan semua aspek kehidupannya. Yang kedua, ada disposisi sentral atau ciri khas dalam sehari-hari. Kalau yang ini lebih umum sih, ini adalah sifat utama yang menggambarkan siapa dirimu dalam keseharian. Biasanya orang punya 5-7 atau 10 sifat sentral, misalnya seperti ramah, ambisius, teliti, sabar, dan percaya diri. Nah, sifat-sifat ini biasanya muncul di surat rekomendasi atau orang yang mendeskripsikan kamu. Yang ketiga, disposisi sekunder atau sifat tersembunyi. Disposisi sekunder itu adalah sifat rahasia yang cuma muncul di situasi tertentu. Misalnya, kamu biasanya senang tapi jadi bawel banget pas lagi kumpul sama orang terdekat. Atau kamu gampang panik cuma pas lagi ujian. Nah, sifat ini gak selalu muncul dan kurang penting kalau mau mengenali kepribadian utama seseorang. Makanya lebih pas disebut sikap attitude daripada trait. Selanjutnya, B yaitu motivasi. Dua ciri teori motivasi dari Allport adalah penolakannya terhadap masa lalu sebagai elemen penting motivasi dan pendapatannya yang kuat mengenai pentingnya proses kognitif seperti tujuan atau intention dan rencana atau planning dari motivasi orang dewasa. Lalu, motivasi juga harus dipahami dengan sifat-sifat motivasi seperti kontemporer, pluralistik atau kompleks, lalu ada melibatkan proses kognitif dan konkret dan nyata. Kemudian yang pertama ada otonomi fungsional, yaitu suatu tingkah laku dapat merupakan tujuan akhir dari tingkah laku itu sendiri walaupun awalnya memiliki tujuan lain. Misalnya, perilaku membaca awalnya memiliki tujuan untuk memahami atau mengetahui sesuatu. Namun, perilaku membaca menjadi otonom. Jadi, perilaku membaca dilaksanakan karena hanya merasa puas karena dia membaca, tapi bukan berarti dia puas karena pengetahuannya bertambah. Kemudian ada dua tingkat otonomi fungsional menurut Allport, yaitu yang pertama otonomi fungsional terbiasa. Nah, otonomi fungsional terbiasa ini adalah perilaku adiksi atau kegiatan yang dilakukan rutin. Misalnya, kita minum kopi karena kita ingin mengatasi rasa kantuk. Namun, setelah itu kita minum kopi karena kita terbiasa, bukan lagi untuk mengurangi rasa kantuk. Kemudian yang selanjutnya ada otonomi fungsional appropriate, yaitu sebuah kecenderungan yang dekat dengan inti kepribadian seperti minat, nilai, sentimen, tujuan, motif pokok, disposisi pribadi, gambaran diri, ataupun gaya hidup. Nah, contohnya, misalnya, ketika seseorang bekerja karena ingin mendapatkan uang, lalu dia merasa bosan dalam pekerjaan tersebut. Namun, setelah 1 tahun seseorang itu bekerja, dia bertahan. Oleh karena itu, kemudian bukan uang yang menahan seseorang tersebut di tempat kerja, melainkan pekerjaan itu sendiri yang menjadi motivasi dia untuk bekerja. Kemudian, tingkah laku yang bukan otonomi fungsional. Ada 8 jenis tingkah laku yang tidak di bawah kontrol motif otonomi fungsional. Yang pertama ada tingkah laku yang muncul dari dorongan biologis seperti makan, minum, tidur, bernafas, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada refleks, yaitu mengedip,
mengangkat lutut, proses pencernakan, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada peralatan konstitusi, yaitu kecerdasan, bentuk tubuh, temperamen, lalu ada kesehatan. Kemudian ada habit. Beberapa habit termasuk otonomi fungsional, lainnya tidak ada motivasi sama sekali. Yang selanjutnya, tingkah laku yang tergantung pada penguat primer. Setelah itu ada motivasi yang terkait langsung dengan dorongan mereduksi dorongan dasar. Kemudian ada tingkah laku non produktif seperti konklusi, fiksikasi, dan regresi. Kemudian di sini ada 3 prinsip-prinsip otonomi propriet. 3 prinsip kerja otonomi propriet menurut Allport. A. Mengorganisir tingkat energi atau organizing energy level. Prinsip ini tidak menjelaskan bagaimana motif berkembang atau tertransformasi dari motif yang mendahulinya. Motif baru atau motif lama yang laten muncul ke permukaan karena dibutuhkan untuk membantu mengkonsumsi energi agar energi itu tidak dipakai untuk hal-hal yang membahayakan atau merusak. Misalnya, ketika seseorang remaja tumbuh dan pisah dari keluarga untuk hidup mandiri, dia akan menukar banyak waktu luang yang harus disalurkan ke minat dan motif yang baru. B. Penguasaan dan kompetensi atau mastery dan competence. Otonomi propriet mendorong orang mencapai tingkat tertinggi dalam memuaskan motifnya agar mencapai kompetensi dan penguasaan. Tidak cukup asal puas, orang dewasa yang sehat dan normal termotivasi untuk melakukan yang terbaik dan efisien untuk mempertinggi tingkat kompetensi dan penguasaan. C. Pola propriet atau propriet pattern. Motif-motif propriet tidak saling terpisah satu dengan yang lain. Mereka saling tergantung dalam struktur self, di mana mereka bermukim. Jadi, orang yang mengorganisir proses persepsi dan kognitifnya di sekitar self, memperluas self yang propriet dan menolak yang non-propriet. Pola propriet adalah usaha untuk memiliki kepribadian yang konsisten dan integral. Kemudian 4. Hubungan antara otonomi fungsional dengan motivasi lalu. Proprium, tempat beradanya motivasi dan otonomi fungsional, adalah fenomena yang berkembang sehingga mengesankan motivasi juga berhubungan dengan masa lalu. Propriumlah yang menentukan bentuk di tingkah laku mana yang akan otonom. Proprium sendiri agar terus berkembang, berusaha memperoleh kekuatan motivasi yang berakar pada masa kini dan masa yang akan datang, dan membuang motivasi masa lalu. Pada kebanyakan orang dewasa, motifnya tidak lagi berhubungan secara fungsional dengan akar historis motif itu. Karena itulah, Allport mengukur kemasakan dari seberapa jauh motivasi seseorang menjadi otonom, atau dari pengaruh motivasi masa lalu. Selanjutnya, 5. Motivasi sadar dan tak sadar. Motivasi sadar. Allport berpendapat bahwa individu yang sehat secara psikologis memiliki motivasi yang sadar dan terarah. Mereka mampu memahami tujuan dan alasan di balik perilaku mereka, serta dapat mengarahkan tindakan mereka untuk mencapai tujuan tersebut. Proses ini memungkinkan individu untuk berperilaku secara otonom dan fleksibel, serta tidak terkait oleh dorongan masa lalu yang tidak disadari. Allport menyebut kondisi ini sebagai fungsi otonom dari motivasi, di mana motivasi berkembang menjadi independen dari asal-usulnya yang awalnya mungkin berasal dari kebutuhan dasar atau dorongan masa kanak-kanak. Allport menekankan bahwa manusia tidak selalu dikendalikan oleh masa lalu atau insting, tapi juga punya motivasi sadar yang logis dan bermakna. Ini membuat manusia bisa tumbuh dan berubah secara aktif. Lalu motivasi tak sadar. Allport mencatat bahwa beberapa perilaku kompulsif atau repetitif seringkali merupakan manifestasi dari dorongan tak sadar yang berakar dari pengalaman masa kecil. Perilaku semacam ini seringkali bersifat otomatis dan dapat mengarah pada pola perilaku yang tidak adaptif atau merugikan diri sendiri. Allport mengakui adanya motivasi tak sadar, tapi ia lebih percaya bahwa manusia dewasa yang sehat digerakkan oleh motivasi sadar, rasional, dan otonom, bukan sekedar oleh dorongan tersembunyi.
Perkembangan kepribadian. Alport melihat bahwa kepribadian anak-anak sangat berbeda dengan orang dewasa. Bayi bertindak berdasarkan dorongan biologis, seperti contohnya refleks dan kebutuhan dasar. Sementara orang dewasa bertindak berdasarkan tujuan hidup dan kesadaran diri. Maka dari itu, teori motivasi bayi dan orang dewasa berbeda. Perkembangan masa bayi. Alport memandang bayi yang baru lahir sebagai makhluk hereditas, primitive drive, dan refleks behavior. Bayi tidak mempunyai kepribadian. Mereka hanya punya potensi bawaan seperti fisik dan temperamen. Tindakan bayi bersifat refleks, belum sadar, dan belum memahami diri sendiri. Perasaan diri belum terbentuk. Jadi, bayi masih berpusat pada kesendirian atau belum bisa membedakan dirinya dengan dunia luar. Perkembangan masa dewasa. Orang dewasa yang matang memiliki kepribadian yang terbentuk dari kumpulan sifat atau trait yang teratur. Mereka sadar akan tindakan dan tujuannya, sudah tidak tergantung penuh pada pengaruh orang tua dan lingkungan, mulai berpikir sendiri tentang apa yang baik atau tidak dalam hidupnya. Alport menyebutkan 6 ciri pribadi yang matang. 1. Perluasan perasaan diri. 2. Hubungan hangat dengan orang lain. 3. Keamanan emosional dan penerimaan diri. 4. Pandangan dan keterampilan realistis. 5. Objektivitas diri, pemahaman dan humor. 6. Filosofi hidup yang menyatu. Dari teori-teori tersebut, bisa kita simpulkan bahwa setiap individu memiliki keunikan yang unik dalam bentuk pengalaman hidup, kondisi genetik, dan lingkungan yang mempengaruhi perkembangan kepribadian mereka. Meskipun ada konsep umum tentang struktur kepribadian dan dinamika kepribadian, tetapi setiap orang memiliki kombinasi yang berbeda dari faktor-faktor tersebut yang membuat mereka unik. Dinamika kepribadian di sisi lain mengacu pada proses psikologis yang terjadi di dalam diri seseorang, termasuk pengalaman emosional, motivasi, dan pola perilaku. Hal ini dapat memengaruhi cara seseorang merespon situasi tertentu atau memandang dirinya sendiri. Perkembangan kepribadian mengacu pada proses panjang yang terjadi dari masa kanak-kanak hingga dewasa dan melibatkan banyak faktor seperti pengalaman hidup, lingkungan, dan faktor biologis. Hal ini dapat memengaruhi cara seseorang berkembang dan mengalami perubahan dalam kepribadiannya selama hidupnya. Dengan demikian juga, keunikan individu terletak pada kombinasi yang unik dari faktor-faktor ini, serta cara seseorang memproses dan mengalami situasi dalam hidupnya. Meskipun ada kesamaan dalam struktur, dinamika, dan perkembangan kepribadian, setiap individu memiliki pengalaman yang berbeda dan unik. Pentingnya memahami kepribadian dalam kehidupan sehari-hari yaitu bisa lebih menghargai perbedaan. Kita tidak mudah menghakimi karena tahu bahwa setiap orang punya cara pandang masing-masing dan respon yang berbeda. Yang kedua, meningkatkan komunikasi. Kita bisa menyesuaikan cara berkomunikasi dengan orang yang lebih sensitif, tegas, tertutup, atau ekspresif. Yang ketiga, membangun relasi yang sehat, baik dalam keluarga, pertemanan, atau hubungan sosial, yang membuat hubungan jadi lebih harmonis. Lalu bagaimana sih cara mengaplikasikannya dalam dunia kerja? Yang pertama, penempatan kerja yang tepat. Dengan mengenali kepribadian karyawan, manajer atau perusahaan bisa menempatkan seseorang di posisi yang paling sesuai. Misalnya, orang yang teliti dan senang dengan data cocok bekerja di bagian analisis, sementara orang yang ekstrovert dan persuasif cocok di bagian pemasaran. Yang kedua, meningkatkan kerja tim. Tim yang terdiri dari berbagai kepribadian bisa menjadi kekuatan besar asal masing-masing anggota saling memahami.
Dengan mengetahui kepribadian rekan kerja, kita jadi lebih mudah mengatur ritme kerja, menyelesaikan konflik, dan menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan yang lebih efektif. Seorang pemimpin yang memahami kepribadian bawahannya bisa menyesuaikan gaya kepemimpinannya. Misalnya, ada karyawan yang butuh pendekatan persuasif, ada yang lebih cocok diberi target langsung. Ini membuat komunikasi jadi lebih lancar dan hasil kerja lebih maksimal. Yang keempat, pengembangan potensi individu. Setiap karyawan memiliki cara belajar dan berkembang yang berbeda. Dengan memahami kepribadian masing-masing, perusahaan bisa merancang pelatihan dan pengembangan karir yang lebih tepat sasaran. Jadi kesimpulannya itu, memahami kepribadian bukan hanya membuat kita lebih bijak dalam berinteraksi, tapi juga menghargai keunikan setiap individu, baik di rumah, sekolah, maupun tempat kerja. Pemahaman ini adalah kunci untuk membangun lingkungan yang inklusif, harmonis, dan produktif.